Pemirsa, pekan lalu persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat kembali memunculkan isu baru. Setelah tuduhan pelecehan seksual yang dialamatkan pada Yosua, kini asisten rumah tangga dan petugas keamanan keluarga Sambo melabeli Yosua sebagai pribadi yang temperamental. Penasihat hukum Sambo dan Putri menjejali para saksi dengan pertanyaan seputar hobi Yosua pergi ke tempat hiburan malam. Penasihat hukum Sambo Putri menyebut Yosua cenderung memiliki kepribadian ganda. Jurus apa lagi yang sebetulnya dimainkan Sambo CS? Apakah victim profiling dapat melepaskan para terdakwa dari hukuman maksimal? Inilah kontroversi selengkapnya. Jurus baru sudutkan Yosua. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Ini ada keberatan saudara mengenai bahwa korban almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ada kecenderungan memiliki kepribadian ganda. Gimana sih sifat-sifatnya Yosua? Dia suka marah-marah gitu kan. Om Joshua itu kadang-kadang temperamen. Saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam. Siap, sering diajak. Baik, pemirsa, untuk pembahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio. Yang pertama adalah kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, Kamarudin Simanjuntak. Selanjutnya pakar hukum pidana Jamin Ginting. Berikutnya kuasa hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi dan pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat malam, Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Pemirsa, kami informasikan bahwa kami sebetulnya juga sudah mengundang penasihat hukum dari Sambo dan Putri serta penasihat hukum dari terdakwa Kuat Ma'ruf, tapi tidak bersedia untuk hadir pada malam hari ini. Karena itu saya langsung lanjutkan dengan narasumber. Bang Kamarudin, seolah ingin menguatkan tudingan pelecehan seksual, sekarang Yosua juga dituding memiliki kepribadian ganda. Komentar Anda, Bang Kamarudin? Komentar saya, pertama, semua saksi sudah diperiksa, tidak ada yang membenarkan pelecehan seksual. Maka dicari lagi hoax lain, yaitu dengan memprofiling almarhum atau memfitnah almarhum dengan tuduhan-tuduhan lain yang tidak benar. Jadi ini terbukti dari kemampuan daripada Perdi Sambo selama jadi penyidik adalah mengkriminalisasi orang lain. Jadi ini jurus-jurus kriminalisasi yang tidak berguna untuk pembelaan Perdi Sambo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyarankan kepada majelis hakim dan jaksa agar Perdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf ini dites dulu. Apakah menggunakan obat-obat terlarang atau psikoterapika atau sejenisnya misalnya. Karena saya khawatir orang ini, jangan-jangan orang ini sedang fly terus. Jadi tes dulu darahnya, dites rambutnya. Apakah selama ini dia menggunakan itu? Kok apanya itu, halusinasinya itu nggak habis-habis gitu loh. Siapa tahu dia memakai terlalu banyak, perlu dites dulu. Jadi yang kepribadian ganda siapa, Bang? Menurut saya yang kepribadian ganda adalah Perdi Sambo, karena dia penegak hukum, harusnya melindungi atau menjadi pagar, tetapi dia justru membinasakan. Harusnya dia memberantas judi online, tetapi malah memelihara judi online. Dan saya sudah punya transaksinya. Saya sudah bukakan rekeningnya, bahkan di medsos sudah saya buka. Salah satunya itu dari KCP, BCA, cabang Ki Haji Mas Mansur. Baik. Jakarta Pusat. Kita coba lihat dulu ya, Bang. Karena sekarang tudingannya adalah kepribadian ganda. Apa sih sebetulnya definisi atau pengertian dari kepribadian ganda? Kita simak bersama. Gangguan itu bahkan bisa menyebabkan amnesia berulang. Saya ingin tanya dulu kepada Bang Roni. Icat pernah mengatakan sesuatu tidak soal kepribadian Yosua, Bang Roni? Iya, Mbak. Jadi berdasarkan pemeriksaan, kan kami mendapatkan berita acara pemeriksaan Apsifor. Di situ dijelaskan, ditanyakan bagaimana hubungan dengan almarhum. Hubungannya baik. Terus kemudian ditanyakan pernah nggak almarhum marah. Ya, Richard sebagai bawahan tentu sampaikan almarhum pernah marah. Contohnya kalau tidak mencuci mobil, kemudian kalau motor itu dipakai sama orang lain yang harusnya motornya ada di rumah. Nah, itu ada beberapa yang disampaikan oleh Richard dan saya melihat bahwa ini merupakan hal
antara bawahan pangkat paling rendah dengan almarhum tentunya ada keseganan. Klien saya segan terhadap almarhum. Tentunya hal-hal yang mungkin ditegur ya menurut saya wajar-wajar saja. Jadi itu juga dianggap wajar ya oleh Icat, teguran-teguran, marah-marah itu masih wajar saja dianggapnya. Ya, tidak ada sesuatu yang berlebihan. Karena pertanyaannya kan seperti itu bahwa ketika ditanya pernah tidak almarhum marah, itu kan pertanyaan seperti itu. Jadi ya klien saya sampaikan dia pernah ditegur. Tetapi sisi lainnya juga klien saya sampaikan kepada saya yang tidak tertulis dalam apsifor bahwa dia respect terhadap almarhum. Ada sisi baiknya juga ya. Tapi itu kan tidak terungkap dalam pemeriksaan apsifor. Dan respeknya ini karena? Respect karena almarhum adalah seniornya dia. Karena mereka latar belakangnya sama-sama dari Brimob ya. Tentunya dengan dari Brimob, almarhum punya kebiasaan tegas mungkin kepada juniornya. Kalau saya lihat kan klien saya ini kan masih baru ya bergabung dengan Polri. Tentunya punya tingkat kepatuhan yang tinggi. Nah, seperti itu kemudian hormat terhadap ajudan-ajudan yang sudah duluan. Nah seperti itu Mbak Sri. Ada tanda-tanda tidak berkepribadian ganda seperti definisi yang kami putarkan tadi. Bahkan sampai amnesia berulang-ulang, pernah tidak itu diceritakan Icat? Kalau yang berita acara pemeriksaan, yang berkas apsifor itu saya tidak lihat itu. Klien saya juga kan menyampaikan bahwa almarhum ini sifatnya tertutup. Perlu diingat bahwa klien saya ini kan baru bergabung berapa bulan, kemudian pangkat paling rendah, tentunya punya rasa segan yang tinggi ya untuk menanyakan sesuatu, untuk mengetahui kepo terhadap apa yang bukan menjadi tugasnya dia. Saya lihat cuma sebatas itu. Adakah sesuatu yang aneh menurut Icat terkait dengan kepribadian Yosua? Tidak ada. Tidak ada, baik. Mas Reza, kalau kita berbicara soal kepribadian ganda, itu seperti apa sih kepribadian ganda itu dan apa gunanya dibahas dalam persidangan Yosua? Saya ingin mengajak kita semua untuk kembali dulu ke bulan Juli ya. Di bulan Juli saya katakan bahwa saya tidak yakin ada kontak seksual apalagi kekerasan seksual. Baik itu di Duren 3 maupun di Magelang. Tapi oke lah, karena dipaksakan harus ada kekerasan seksual. Kemudian kita kaitkan dengan pernyataan atau penilaian bahwa mendiang Brigadir Yosua adalah seorang kepribadian ganda. Kita gandengkan juga keterangan sekian banyak saksi. Yosua ini pemarah, Yosua ini temperamental, Yosua ini suka dugem, Yosua ini pernah minta dicarikan perempuan yang mengesankan dia sebagai seorang hiperseksual, mengesankan dia sebagai seorang pecandu seks begitu ya. Nah, sekarang bulan November. Bulan Juli saya menganggap kalau adalah kekerasan seksual, dianggap harus ada kekerasan seksual, maka boleh jadi mendiang Brigadir Yosua bukanlah pelaku, tapi adalah korbannya. Lantas apa penilaian saya? Setelah sekarang ada sekian banyak sifat-sifat atau tabiat buruk mendiang Brigadir Yosua yang dibuka ke hadapan majelis hakim. Saya justru semakin khawatir bahwa tampaknya mendiang Brigadir Yosua ini memang mengalami kejahatan seksual secara berulang kali. Karena keterangan sekian banyak saksi, saya ulangi, pemarah, temperamental, suka dugem, pecandu seks, apalagi berkepribadian disosiatif, orang menyebut sebagai kepribadian ganda, itu justru cerminan orang-orang yang pernah mengalami kejahatan seksual. Ketika seorang pelaku atau seorang korban kejahatan seksual tidak mampu berkata-kata, tidak mampu untuk mencari pertolongan, terlebih karena dia laki-laki. Laki-laki yang notabene dianggap sebagai jenis kelamin yang kuat, dalam sebuah relasi seksual dianggap sebagai sosok yang berkuasa, sehingga laki-laki lah yang cenderung menjadi pelaku. Dengan potret sedemikian rupa semakin sulit bagi laki-laki yang menjadi korban untuk berkata-kata, untuk mencari pertolongan. Tapi betapapun mulutnya bungkam, tapi penderitaan dan kesakitan yang dialami oleh korban kejahatan seksual, itu dari hari ke hari semakin nyata, semakin kasat mata. Maka pantas bagi kita untuk juga berspekulasi bahwa keterangan saksi ditambah dengan penilaian dari penasihat hukum justru mempertegas kekhawatiran saya bahwa mendiang Brigadir Yosua adalah seorang korban kejahatan seksual. Itu spekulasi ya, Jelas, Bang Reza. Spekulasi saya. Tapi pertanyaan saya adalah kalau misalnya dituduh kepribadian ganda, bagaimana membuktikannya? Dan apakah memang harus dibuktikan dalam persidangan ini? Dakwaan kan tidak berbicara sama sekali tentang kejahatan seksual. Jadi kalaulah harus dianggap sebuah profiling di ruang sidang, maka menurut saya yang lebih urgen, lebih relevan, lebih bermanfaat adalah profilnya terdakwa. Siapa itu? Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tapi sayang beribu sayang, sekarang yang diangkat profilingnya adalah profiling mendiang Brigadir Yosua. Yang dalam persidangan ini notabene kasus statusnya adalah sebagai korban. Kita tidak bisa pula sebutin sebagai victim profiling.
Karena betapapun disebut sebagai victim profiling, tapi cita rasanya, kecapannya, isi-isi sifatnya, semuanya mengarah pada offender, pada criminal profiling. Inilah yang saya istilahkan sebagai victim profiling, tapi beraroma criminal profiling. Oke. Ada kecurigaan Bang Kamarudin dari Mas Reza bahwa bisa jadi justru Yosua selama ini berulang kali mengalami kejahatan seksual. Apa yang Bang Kamarudin kumpulkan soal itu? Karena sebelumnya Bang Kamarudin juga pernah mengatakan jangan-jangan Yosua yang merupakan korban pelecehan seksual. Yosua ini adalah korban digoda oleh PC, tapi karena dia tidak mau digoda untuk melayani birahinya, maka dibunuh. Kan begitu dalil kita selama ini kan. Jadi yang perlu menjadi bahan perhatian adalah bahwa asisten rumah tangga tidak berhak menilai ajudan. Yang berhak menilai ajudan itu adalah pimpinan. Siapa sih pimpinannya Joshua? Pertama dia dari anak-anak orang tua. Di sekolah gurunya. Sampai SMA semua sudah saya wawancarai. Teman-temannya semua bilang dia paling bagus. Lulus polisi dia bagus. Brimob terbaik sebagai sniper terbaik. Direkrut ke Pidum Polri terbaik. Karena terbaik jadi bawahannya Ferdy Sambo. Diajak jadi ajudan ke rumah. Terbaik dikasih mengawal istri. Istrinya mengatakan ini adalah my best bodyguard. Sampai tanggal 4 Juli 2022 dia masih dipuja-puja sebagai pria tangguh perkasa, sampai bingung mau kasih gaji berapa karena multi talenta, dipotret dan dipuja-puja. Tetapi setelah mereka bunuh, diajar-ajari asisten rumah tangga untuk menjelek-jelekkan. Berarti yang kepribadian ganda adalah orang-orang yang di rumah saguling sana. Oke. Anda kepribadian ganda adalah yang meninggalkan istrinya di rumah saguling dikelilingi pria-pria kekar dan perkasa, sedangkan dia pergi dengan Daden ke jalan rumah jalan Bangka. Oke. Itu yang kepribadian ganda perlu diperiksa, apalagi dia suka menjilat bibir, kan itu kan bahaya itu. Oke, baik. Ya. Bang Jamin, victim profiling tapi beraroma criminal profiling. Apa pengaruhnya dalam persidangan pembunuhan berencana terhadap Yosua? Apakah ini bisa mempengaruhi hakim? Ya, jadi hal yang menarik adalah keberatan itu disampaikan kepada hakim. Hakim membacakan, ini ada keberatan dari penasihat hukum. Ini keberatan apa sih Bang? Nah itu dia. Yang kita tahu kan nota keberatan, tapi kenapa ini ada keberatan yang disusul belakangan, maksudnya apa? Nah justru sebenarnya kan timingnya ini adalah waktu JPU untuk membuktikan. Bukan dari keterangan saksi dari kuasa hukum. Tapi kuasa hukum memberikan keberatan terkait dengan adanya kepribadian ganda daripada korban begitu kan. Nah ini dalam hukum acara hampir-hampir nggak pernah ada orang bikin kasih keberatan sama hakim lalu hakim membacakan ini ada keberatan, maksudnya apa? Nah jadi dalam situasi media yang menyorotin ini, kalau saya lihat pantauan saya ingin ada perimbangan profiling yang selama ini yang bicara adalah Sambo, yang dibicarakan pelaku kejahatan. Sekarang mau diimbangkan dengan keberatan yang didahulukan ke depan hakim supaya kelihatannya korban ini juga adalah pelaku kejahatan juga. Jadi agak seimbang itu supaya dibicarakan di media-media tentang keadaan seperti itu. Apakah ini hanya untuk kepentingan media atau memang ada maksud untuk bisa mempengaruhi keputusan hakim? Jadi begini, kalau konteksnya sistem berpikir sistem common law system itu bisa dipakai. Kenapa? Dalam common law system itu yang mau kita yakinkan adalah jurinya. Nah, kalau kita mau yakinkan juri, kalau kita jadikan korban adalah berperan serta untuk menentukan adanya suatu kematian atas dirinya sendiri, juri itu merasa iba. Lalu nanti dia mengatakan, oh Anda bisa dimaafkan karena kematian orang ini dibunuh semata-mata karena ikut peran dia juga dalam. Tapi kita tidak mengenal sistem juri. Tidak mengenal sistem itu. Jadi menurut saya ada kesalahan, ada sedikit kesalahan yang perlu saya sarankan kepada penasihat hukum supaya jangan dibawa lagi konteks seperti ini. Kalau dibawa konteks seperti ini nggak cocok dengan sistem hukum yang berlaku. Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pemirsa, kami masih akan hadir kembali. Berikutnya kami masih akan membahas lagi soal victim profiling yang dialamatkan kepada Yosua. Apa saja kesaksian-kesaksian yang menuju bahwa Yosua ini memiliki kepribadian ganda. Kami akan mengulasnya sesaat lagi.
Pernah nggak saudara umpamanya dibentak suara dengan nada tinggi umpamanya gara-gara slip ngobrol? Pernah Pak. Pernah. Siap. Gimana sih sifat-sifatnya Yosua? Dia suka marah-marah gitu kan, temperamental. Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu orangnya itu kadang-kadang temperamen. Apakah saudara saksi pernah mengetahui atau mendapat informasi bahwa saudara Joshua pernah bepergian ke tempat hiburan malam? Cuma mendengar saja Pak. Dari siapa saudara saksi mendengar? ART ada Damson Pak. Saudara saksi juga pernah diajak dan bersama Joshua ke tempat hiburan malam? Siap, sering diajak. Mas Reza, kalau kita lihat Susi dan Damson ya, tadi dua saksi itu sama-sama menggunakan kata pemarah, temperamental. Itu indikasi bukan kalau mereka ini sudah diajari, sudah dilatih untuk berbicara seperti itu? Ada segmen lain ketika teman saya Mas Febri justru seperti memberikan kisi-kisi. Di dalam laporan apsifor halaman sekian. Jadi seperti kisi-kisi, seperti memandu saksi untuk mengingat kembali di halaman sekian ada hal yang ingin saya tanyakan, seolah-olah demikian. Begini Mbak Zilvia, pada dasarnya saya punya alasan untuk tidak percaya terhadap keterangan sejumlah saksi di ruang sidang itu. Kenapa? Karena sejak sesi persidangan beberapa waktu silam, majelis hakim sudah sampai pada titik simpulan bahwa saksi ini tidak kredibel. Keterangan yang dia sampaikan tidak valid. Cuplikan kata hakim, terlalu banyak settingan. Dengan kata lain, pantas bagi kita atau bagi saya pribadi untuk menganggap ini kebanyakan untuk tidak mengatakan keseluruhan dari keterangan yang disampaikan oleh saksi adalah false testimony. Keterangan saksi yang sifatnya palsu. Tinggal lagi kita harus menentukan. Ini tipe 1, tipe 2 atau tipe 3. Tipe 1 adalah keterangan palsu, keterangan mengada-ngada disampaikan secara sukarela. Muncullah spekulasi tentang ini. Kenapa? Karena saksi Susi berpelukan sedemikian hangatnya dengan Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Oh jangan-jangan secara sukarela dia memang menyampaikan keterangan palsu karena pada dasar sudah punya ikatan emosi tertentu pada dua orang tersebut. Atau yang kedua, keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada ini diberikan karena adanya pengkondisian tertentu. Adanya iming-iming, adanya intimidasi, pokoknya ada faktor eksternal yang membuat saksi mengutarakan hal-hal yang tidak nyata gitu ya. Atau yang ketiga, pada dasar memang terjadi kekacauan berpikir yang luar biasa pada diri saksi. Kalau saya cenderung beranggapan tipe 2. Bahwa ada pengkondisian, ada semacam kursus dari pihak eksternal agar para saksi memberikan keterangan yang relatif seragam satu sama lain. Yosua disebut Bang Kabarudin sering ke tempat hiburan malam, minum-minum, bawa wanita. Semalam bisa menghabiskan 5-15 juta. Itu tidak mungkin karena gaji dia itu tentu jauh di bawah 5 juta. Jadi kalau dia ke kelab malam menghabiskan 15 juta itu uang siapa? Kan begitu ya. Kemudian yang mengatakan ini kan mohon maaf pembantu atau asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga itu kegiatannya kalau dia masak-memasak seputar di dapur, bukan di naik klub. Kalau dia security, ya seputar rumah, menjaga rumah. Jadi kalau asisten rumah tangga bagian masak dan atau bagian cuci baju dengan security rumah, tiap malam atau tiap minggu ke naik klub itu dipertanyakan. Nah kemudian kalau kita mau jujur sejak awal perkara ini, yang membunuh, yang menghapus barang bukti, menghilangkan bukti, menghalangi penyidikan itu siapa? Kemudian yang menutupi siapa? Yang ngeprank presiden siapa? Yang ngeprank MPR, DPR siapa? Yang ngeprank Komisi 3, yang mering atau menipu Kompolnas siapa? Yang menipu lembaga-lembaga lain siapa? Yang berpelukan dengan Kapolda Metro siapa? Itulah yang punya kepribadian ganda. Yang nangis-nangis di hadapan Kapolri dan di hadapan yang lain itu siapa? Nah inilah punya kepribadian ganda, separuh wanita, separuh laki-laki. Laki-laki itu susah loh untuk nangis, kecuali benar-benar sedih gitu loh. Tapi kalau seorang pria mudah menangis, mudah pula berbohong, itulah yang kepribadian ganda. Jadi dia yang perlu diprofiling gitu loh, supaya meringankan dia. Oh karena dia ini ternyata ada psikopat misalnya. Dia yang sebetulnya perlu diprofiling. Bang Jamin, berarti sebetulnya kriminalnya yang harus diprofiling. Ini menjadi tugas siapa? Ya pertama ya tentu jaksa penuntut umum. Karena tugas jaksa penuntut umum yang akan melihat bahwasannya seseorang itu sebagai pelaku tindak pidana. Nah kewajiban itulah yang harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Tetapi bisa juga oleh penasihat hukum karena waktunya nanti belakangan. Kenapa penuntut umum perlu memprofiling kliennya? Ada beberapa alasan, contohnya begini. Klien saya itu membunuh karena dia punya penyakit jiwa. Sehingga dia layaklah untuk dibebaskan.
di profiling. Itu tugas dari penasihat hukum terdakwa ya? Nanti kalau bisa dia buktikan kalau ini ada sakit jiwa, maka pasal 44 KUHP mengatakan nggak bisa dipidana karena dia tidak sadar melakukan. Itu pertama. Atau dia punya trauma masa lalu. Waktu masa kecil, trauma masa lalu yang seketika spontan dia harus melakukan itu secara tiba-tiba. Maka dari sekarang harus latihan gila, kan begitu? Nah, tapi kan kita nggak tahu apakah nanti bisa dibuktikan benar-benar gila atau pura-pura gila, itu kan nanti tergantung kepada presiden. Itu yang harus diperjuangkan kalau ingin membebaskan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan. Itu dari sisi penasihat hukum terdakwa ya. Tapi kalau dari jaksa penuntut umumnya, Bang Jamin, kenapa ada sejumlah saksi yang dihadirkan oleh JPU, tapi rasanya justru malah memberatkan? Memberatkan korban ya? Oke. Memang kalau tujuannya memberatkan pelaku ya, tapi kalau memberatkan korban kan sudah mati. Apalagi yang mau diberatkan sama orang yang sudah mati, kan nggak ada lagi. Yang perlu diberatkan adalah pelakunya, dan itulah dilakukan oleh jaksa. Cuma memang begini Mbak Frida, saksi itu hadir di persidangan, bisa kesempatan itu, kebaikannya itu, atau memberikan nilai poin sama penasihat hukum, bisa juga memberikan poin kepada jaksa penuntut umum. Jadi nggak selalu jaksa penuntut umum hadir untuk memberikan saksi situ, poinnya sama dia semua. Tergantung bagaimana teknik dia untuk menggali. Saksi tersebut. Jadi menurut saya konteks yang paling penting sebenarnya begini Mbak Silvia, penasihat hukum itu jangan terlalu percaya sama kliennya 100%. Karena dia punya pengetahuan ilmu hukum yang kuat untuk membuktikan bagaimana cara memperjuangkan kliennya. Kliennya tidak mengerti bagaimana dia untuk diperjuangkan. Jadi kalau sampai kita mengikuti hasrat klien kita, jangan-jangan klien kita salah dalam memuat suatu strategi. Baik, ini jadi penasihat hukumnya ya, bukan JPU-nya jadi jangan sampai nanti dia dipengaruhi. Ada ironis sama itu begitu. Bagaimana Mas Reza? Ketika penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambo bercerita tentang kepribadian gandanya Yosua, tentu targetnya adalah satu, berharap agar terdakwa itu Ferdi Sambo dapat peringanan hukuman. Atau yang kedua, targetnya adalah untuk semata-mata menstigma Yosua sejelek-jeleknya. Tetapi mari kita buka undang-undang penyandang disabilitas. Konsekuensinya apa? Mendiang Brigadir Yosua ini sudah disebut sebagai pelaku kejahatan seksual. Sekarang juga disebut sebagai berkepribadian ganda, dalam kurung disabilitas mental. Undang-undang penyandang disabilitas mengatakan orang-orang dengan disabilitas yang melakukan perbuatan pidana, ini kurang lebih bunyinya seperti itu, harus dapat hak-hak dia, harus dapat perlindungan dan seterusnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka justru pidana. Dengan kata lain, aneh ini, penasihat hukum Ferdi Sambo bercerita tentang perbedaan ganda dengan harapan meringankan sanksi atau ancaman pidana bagi kliennya, tapi justru membuka persoalan pidana baru. Bahwa terkesan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak memberikan hak-hak mendiang Brigadir Yosua sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan, sekaligus orang yang disebut memiliki kepribadian ganda alias disabilitas mental. Kalau memiliki kepribadian ganda, Mas Reza, saya ingin putarkan lagi ya. Ini ada video perayaan hari pernikahan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati 7 Juli dini hari ya. Kita lihat bagaimana suasananya. Jadi Brigadir Yosua di situ masih ikut mempersiapkan, bahkan Ferdi Sambo yang bilang dia dan Yosua yang mempersiapkan kejutan untuk hari ulang tahun pernikahan Ferdi Sambo dan Putri. Apa artinya ini, Bang Kamarudin? Ya artinya Yosua ini sesuai informasi yang saya gali dari kecil sampai besar dia terbaik. Bahkan dipuji-puji oleh Ferdi Sambo dan Ibu PC. Cara memuji daripada Ferdi Sambo, dia terus dipromosikan. Bahkan tanggal 1 Juli 2022 baru diangkat oleh Ferdi Sambo Joshua ini menjadi Satgas atau anggota Satgas Merah Putih. Tidak semua Polri punya hak masuk ke Satgas Merah Putih, hanya orang-orang pilihan. Nah, kok orang cacat mental atau punya kepribadian ganda dimasukkan ke Satgas Merah Putih, itu kan ajaib. Apalagi dikasih untuk menjaga istri. Jadi ini yang punya masalah mental adalah Ferdi Sambo. Makanya saya bilang periksa dulu darahnya, periksa rambutnya, apakah dia sedang
menggunakan apa namanya itu narkoba atau tidak. Karena kenapa? Kalau orang menggunakan narkoba, mohon maaf ya, pantat kuda pun dilihatnya seksi. Oke. Bener. Baik. Makanya lihat ciri-ciri pemakai kan begitu. Kalau kita lihat tadi ya di video barusan, apakah Mas Reza Anda melihat memang ada upaya untuk mencitrakan bahwa sebetulnya Verdi Sambo dan Putri ini adalah orang-orang yang baik terhadap ajudan, terhadap ART. Mereka diajak bersama-sama untuk merayakan. Apakah ada maksud? Karena ini video ini ditampilkan oleh kuasa hukum ya. Apakah ada maksud untuk mencitrakan bahwa Verdi Sambo dan Putri adalah majikan yang baik, sementara yang bermasalah adalah Yosua? Lagu lama itu, ironi viktimisasi istilahnya. Bahwa seorang pelaku kejahatan, saya bicara umum ya, seorang pelaku kejahatan pasti akan berusaha menggeser dirinya sedemikian rupa ke posisi korban. Jadi yang semula kita tuding dia sebagai orang yang bersalah, orang yang berdosa dan segala macam, harapannya adalah dengan ironi viktimisasi akan bisa direbut simpati publik. Syukur-syukur simpati majelis hakim bisa direbut. Nah kalau simpati majelis hakim sudah bisa diraih lewat ironi viktimisasi itu tadi, maka bisa kita bayangkan tidak tertutup kemungkinan tidak jadi hukuman mati, tidak jadi hukuman seumur hidup, boleh jadi hukuman 20 tahun, atau bahkan mungkin bebas murni. Oke, Mas Bang Roni pernah mengatakan, Anda meragukan sebetulnya kualitas saksi yang dihadirkan, terutama para ART dan ajudan Sambo. Kenapa? Apa yang Anda perhatikan? Iya Mbak Sylvia, kan saya mengikuti pemeriksaan ini kan dari proses penyidikan ya di Barreskrim. Kemudian saya melihat BAP, mempelajari BAP. Dan saya melihat bahwa memang dalam pemeriksaan saksi-saksi yang saya klaster sebagai saksi dari asisten rumah tangga, jawabannya kurang lebih sama. Jadi mereka seperti memberikan kesaksian dengan sama ya. Paduan suara kalau dikatakan seperti itu. Itu jadi catatan kami. Kemudian kami melihat juga berkas yang lainnya kan. Kami menggali juga terkait alat bukti. Menurut saya konsen kami adalah jangan sampai ini Richard Eliezer mau dikorbankan, mau dikambing hitamkan. Karena kita melihat bahwa barang bukti selongsong peluru ada 8, itu punya Richard Eliezer. Padahal ketika dia menyerahkan senjata kepada Propam ya, nanti saya akan periksa Propam itu nanti di persidangan besok, itu pelurunya sisa 12. Pertanyaan saya, kok ada selongsong peluru 8 punya Richard Eliezer, 2 punya almarhum Yosua. Menurut saya ini terlalu, mereka sudah memikirkan terlalu jauh ini Mas Sylvia. Sehingga yang kami dari tim penasihat hukum adalah mengkhawatirkan dengan adanya disampaikan ke berbagai ganda. Kemudian nanti ujung-ujungnya Baradae atau Richard Eliezer ini yang akan dikambing hitamkan, yang akan dikorbankan. Baik. Itu kami nggak mau. Ya, menarik ini untuk membahas itu lebih jauh ini. ya. Soal barang bukti yang diserahkan ternyata kemungkinan tidak sepenuhnya yang diserahkan ya. Atau ada yang ditutup-tutupi. Diserahkan kemudian barang bukti itu kan dirusak. Ya, karena kita akan bahas lebih jauh soal itu Bang Roni, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di Kontroversi. Untuk di Magelang sendiri ada tidak tindakan pelecehan itu terhadap Ibu PC? Kalau tidak ya tidak tahu ya tidak tahu. Kalau saya tidak tahu. Tidak tahu ya? Tidak tahu. Bang Jamil, sebetulnya keterangan saksi Susi dan Kuat itu sudah mengatakan bahwa mereka tidak tahu soal pelecehan di Magelang. Apakah itu dengan sendirinya sudah menggugurkan tuduhan soal pelecehan seksual dari Yosua kepada Putri? Ya, dari awal sebenarnya sudah digugurkan. Kenapa? Kalau disebut pelecehan seksual harus ada fakta hukum. Fakta hukumnya apa? Yaitu adanya visium terhadap korban yang dilecehkan secara seksual tadi. Yang kedua, ada orang yang korbannya mengaku, mengaku kepada penyidik, kepada bawasnya ada pelecehan seksual. Itu juga sudah SP3. Nah sekarang pindah lagi ke Magelang, lalu narasi, ini namanya narasi ya. Kalau yang pertama itu benar-benar laporan pidana. Kalau ini sekarang narasi pelecehan seksual. Dan narasi pelecehan seksual itu sudah dibantah atau tidak diketahui oleh para saksi. Nah kalau saksi-saksi ini sudah menyatakan tidak tahu, berarti tidak ada yang melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengar sendiri adanya pelecehan seksual. Berarti 0 saksi
berarti alat buktinya nggak ada. Kalau alat bukti nggak ada, berarti kejadiannya tentu menurut hakim tidak ada. Berarti itu diabaikan. Nah sekarang muncul lagi narasi tentang kepribadian ganda Joshua tadi. Ini saya katakan tadi sekali lagi Mas Sylvia. Jadi sebenarnya narasi yang dibangun ini jangan terlalu terpengaruh pengacaranya terhadap kliennya begitu. Sampai nanti supaya nanti apa yang diperjuangkannya itu benar-benar didasarkan kepada narasi fakta-fakta hukum. Bukan narasi tentang suatu apa yang namanya menjadikan ini sebagai suatu drama begitu. Tapi penasehat hukumnya kekeh bahwa mereka memiliki 4 bukti setidaknya bahwa betul telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri. Kita tampilkan bersama apa saja itu. Bang Kamarudin, ada 4 bukti Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Versi mereka, apa bantahan Anda terhadap 4 bukti tersebut? Jadi bukti itu harus sah perolehannya. Sedangkan yang dipaparkan itu adalah bukti-bukti subjektif. Yang mana salah satunya itu disebut keterangan daripada Putri Chandrawati. Maka seharusnya Putri Chandrawati harus mengutarakan itu di hadapan hakim. Tetapi faktanya Putri Chandrawati tidak menerangkan apapun pelecehan seksual di hadapan hakim. Jadi artinya itu gugur karena keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di dalam persidangan. Jadi itu sudah gugur. Jadi ini adalah akibat daripada kelemahan daripada para penasihat hukumnya. Karena biasanya mereka itu menyidik, suka mengkriminalisasi orang, termasuk Perdi Sambo juga banyak latar belakangnya sudah mengadu korban-korbannya ke saya. Biasanya mengkriminalisasi termasuk di Jaksa Agung juga tukang bisa disebabkan menjadi penyebab terbakarnya Jaksa Agung hanya karena orang tua itu pada merokok gitu ya. Jadi jurus itu mereka kembangkan padahal mereka lupa sekarang bukan lagi penyidik tapi adalah penasihat hukum. Jadi saya sebetulnya kasihan Kasihan melihat Perdi Sambo, kasihan melihat Putri tidak ada yang nolong. Makanya saya tawarkan waktu itu mending mereka give up, saya tawari pengacara-pengacara hebat sekelas Hotman Paris dan kawan-kawan kan begitu. Tidak apa-apa saya yang bayar, yang penting mereka itu dapat pembelaan yang berkualitas. Kan ada begitu. Ada satu dari 4 bukti yang disampaikan penasihat hukum Putri, yaitu pemeriksaan psikologi forensik. Mas Reza, hasil psikologi forensik itu memiliki akurasi yang tinggi tidak? Berjenjang. Yang paling ideal, kalau saya ingin membuat profil tentang Mbak Zilvia, yang harus saya periksa, yang harus saya assess adalah Mbak Zilvia. Tapi anggaplah Mbak Zilvia sudah tidak ada. Kemudian diperkenalkan istilah adanya otopsi psikologis. Berarti saya mencoba untuk membedah kondisi psikologis atau potret psikologis orang yang sudah meninggal ini, tapi dengan cara memeriksa orang-orang yang dianggap tahu tentang mendiang Brigadir Yosua. Siapa orang-orang yang dianggap tahu itu? Ya itulah diperiksa di persidangan. Ada saksi dan segala macam. Tapi persoalannya tadi saya katakan, sejak sesi persidangan beberapa waktu lalu pun sejumlah saksi ini sudah dinilai, sudah disimpulkan oleh hakim sebagai orang yang tidak kredibel. Jadi pertanyaan, para saksi yang dinilai tidak kredibel, yang keterangannya tidak valid, tapi kemudian dijadikan sebagai sumber dan dibuatkan laporan, saya khawatirin akan menjadi sebuah persoalan Bagaimana yang sangat-sangat pemeriksaan psikologi forensik terhadap Putri yang akhirnya dijadikan salah satu bukti oleh penasihat hukum Putri bahwa Putri telah mengalami pelecehan seksual? Kita telusuri ya, titik awal keluarnya laporan ini dari mana? Dari rekomendasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan yang saat itu mengatakan diduga kuat, pakai kata kuat. Jadi sedikit banyak Komnas HAM dan Komnas Perempuan seperti sudah melit ini, sudah seperti memberikan sebuah arahan. Kemudian ditindaklanjuti oleh Polri, saya bayangkan, yang meminta ada satu tim tertentu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi Putri Chandrawati. Mari kita cek metode apa yang dipakai, instrumen apa yang dipakai. Saya khawatir bahwa metode, instrumen yang digunakan untuk penyusunan laporan itu sulit sekali untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan majelis hakim. Oke, Bang Jamin, apakah 4 bukti yang disampaikan Febri Diansyah tadi memang bisa disebut sebagai bukti di persidangan? Itu kalau bukti yang sudah pernah digunakan dan di SP3 itu nggak bisa digunakan lagi karena sudah diberhentikan. Jadi kan kasus yang berbeda begitu. Ini kalau dia mau ungkapkan lagi harusnya kasus yang di Magelang itu dia laporkan. Lalu bukti itu dia hadirkan sehingga ada kasus di sana terkait dengan pelecehan seksual.
nggak bisa pelecehan seksual itu sebagai suatu narasi. Tapi begini Bang, bayangan. Nah, itu nggak bisa dilakukan. Selain tidak dilaporkan, tanggal 4 dia katanya dilecehkan, pada saat perayaan hari ulang tahun ke-22 itu dia disuapin. Mana ada perempuan habis diperkosa atau dilecehkan Tanggal 4 katanya perempuan. mau digendong, Putri mau digendong oleh Yosua. Habis itu disuapin tanggal 5 ke prianya. mall, ke Jogja, kemudian tanggal 7-nya masih merayakan. Jadi saya hari ulang pernah tahun pernikahan. membaca buku karangan Robert De Heer. Itu konsultan terkenal dari FBI. Salah satu ciri-ciri psikopat itu skor tinggi adalah pembohong. Yang kedua tanpa nurani. Yang ketiga perbuatan mulut, kaki dan tangannya pun tidak diakuinya. Baik. Nah itu ada pada siapa namanya ini? Perdi Sambo dan PC ini. Mbak Sylvia, satu lagi ciri-ciri yang membuktikan bahwasannya PC tidak ada pelecehan seksual adalah PC tidak pernah mengungkapkan itu dalam persidangan. Tidak pernah diungkapkan bahwasannya dia pernah dilecehkan. Siapa yang saksi, apakah saksinya Susi atau yang lain, Kodir, dia tidak pernah menanyakan bahwasanya apakah kamu pernah lihat saya dilecehkan atau apapun dia nggak pernah ngomong gitu. Seorang yang dilecehkan dia pasti geram, marah. Oke. Nah, Ada juga momen, Bang Jamin, saya ingin tanyakan kepada Mas Reza ini, ada momen 15 menit Putri memanggil Yosua berbicara bertatap muka berduaan di kamar pasca kejadian yang diklaim sebagai pelecehan seksual. Apakah itu masuk akal? Mari kita perbincangkan tentang fase atau tahap demi tahap kepulihan dari trauma. Saya bicara spesifik trauma akibat kekerasan seksual. Fase atau tahap pertama adalah memulihkan dari rasa aman, dari rasa ketakutan. Jadi bagaimana seorang korban ini harus segera mungkin bisa mendapatkan rasa aman itu kembali. Kalau fase pertama ini sudah bisa dia lalui, dengan kata lain rasa amannya sudah pulih, dia baru masuk ke fase kedua. Jadi syarat masuk ke fase kedua. Fase kedua adalah momen ketika dia mulai bisa mengumpulkan kembali ingatan dia tentang peristiwa yang menyakitkan itu. Kalau fase kedua sudah bisa dilalui, sekali syarat mutlak. Kalau fase kedua sudah bisa dilalui, barulah dia masuk ke fase ketiga, yaitu reconnecting to others. Baru dia mencoba untuk kontak ke orang lain. Kontak ke orang-orang yang dia percaya. Kontak ke orang-orang yang akan memberikan perlindungan. Kontak kepada orang-orang yang sungguh-sungguh dekat dalam hatinya. Bukan kontak ke orang yang dia sebut sebagai pelaku kejahatan seksual. Alhasil, sungguh sulit diterima oleh akal saya membayangkan ada korban kejahatan seksual dalam waktu hanya beberapa jam atau beberapa menit dia langsung masuk ke fase ketiga, reconnecting to others dalam konteks kontak dengan orang yang dia sebut sebagai pelaku perundungan terhadap dirinya. Nah, oke, kita berikan tepuk tangan dulu. Bang Roni, Icat pernah bilang ya, ia tidak percaya Yosua melakukan pelecehan seksual terhadap Putri. Apa yang membuat Icat tidak percaya? Apakah karena ia mengenal Yosua atau mungkin justru ia mengenal siapa Sambo dan Putri? Iya, Mbak Sylvia, kalau kita lihat dalam fakta persidangan itu kan terungkap. Tanggal 4 katanya ada bopong-bopongan yang tidak terjadi. Kemudian tanggal 5 mereka pergi ke sekolah TN, kemudian pergi ke mall. Tanggal 6 persiapan ulang tahun, di mana almarhum itu membeli kue. Dan lihat Richard melihat bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di Magelang. Itulah dasar Richard menilai bahwa almarhum itu tidak mungkin melakukan pelecehan di Magelang. Itu menjadi dasar karena Baradae atau Richard Eliezer ini kan melihat aktivitas ya. Dan tidak ada yang ganjil. Itu terhadap Yosua. Bagaimana dengan terhadap terdakwa Sambo dan Putri? Adakah kepribadian dari Sambo dan Putri yang ingin dikomentari oleh Icat? Yang pernah dikomentari oleh Icat? Richard sampaikan bahwa bapak dan ibu baik. Jadi dia menilai bahwa figur dari PC dan FS itu baik terhadap ajudan. Terhadap ajudan. Iya. Oke. Kita akan bahas lebih jauh lagi pemirsa. Terutama kita akan masuk bagaimana sekarang untuk membuktikan pembunuhan berencananya. Ketika ada kesaksian dari ajudan yang juga ternyata melihat Verdi Sambo menjatuhkan senjata milik Yosua dan sudah mengenakan sarung tangan ketika masuk ke rumah Duren 3 yang menjadi TKP. Kami akan membahasnya lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Turun. Apa yang kau lihat? Setelah turun, sekitar 1 langkah 2 langkah, senjata jatuh.
senjata jatuh. Senjata jatuh, saya sebagai RC mau ngambil senjata. Mau ngambil senjata, terus saya mau ambil, tapi udah keduluan. Keduluan, tangannya. Siap, keduluan tangannya. Apa yang digunakan? Siap, saya melihat seperti menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan, warna hitam. Saya masuk ke dalam setelah mendengar suara tembakan itu yang mulia. Saya analisa kayaknya ini di dalam, jadi saya masuk. Yang keberapa suara tembakannya? Saya nggak ngitung lagi yang mulia. Terus ketemu Bapak Ferdi Sambo di pintu dapur. Pada saat saudara bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, apakah dia masih pegang senjata? Tidak yang mulia. Tidak, tapi masih menggunakan sarung tangan? Tidak yang mulia. Oh, sudah lepas? Saya tidak tahu yang mulia. Oh, tidak tahu. Tapi pada waktu masuk tadi dia menggunakan sarung tangan? Menggunakan sarung tangan yang mulia. Baik, pemirsa, kita tinggalkan sejenak soal kepribadian ganda dan pelecehan seksual. Kita perlu mengingat kembali bahwa ini adalah kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dari kesaksian Romer, Bang Roni, Icat juga bilang Sambo itu pakai sarung tangan saat masuk rumah Duren 3 ya. Tapi kenapa itu dibantah Sambo? Bahkan Sambo membantah bahwa senjata yang dijatuhkan itu adalah HS9. Sementara Sambo pernah mengakui bahwa dia menggunakan senjata HS9 Yosua untuk menembaki dinding-dinding. Betul, Mbak. Di sini kan kelihatan ketika senjata HS itu jatuh itu tertutup oleh mobil. Mobilnya FS. Kemudian kalau yang saya lihat ya, Romer itu berlari ke arah ketika senjata itu jatuh. Romer melihat bahwa FS memakai sarung tangan. Kemudian dibantah, saya menduga Mbak Sylvia ketika mengambil senjata tersebut, itu kan memasukkan ke dalam ke celana ya. Kemungkinan itu sarung tangannya pun juga dimasukin ke dalam. Itu dugaan saya. Tetapi saya berpegang terhadap keterangan klien saya. Ketika di dalam menembak almarhum Joshua itu memakai sarung tangan. Dan dalam rekonstruksi kalau teman-teman melihat bahwa ketika menembak ke tembok itu memakai pistolnya almarhum. Iya. Kalau menembak kan begini Mbak Sylvia kalau kita lihat ya. Tetapi ada penembakan yang tidak sinkron ketika dari tangga ke atas. Harusnya ketika kalau nembak dari tangga ke atas tentunya garisnya harus lurus. Tentunya Richard yang dari lantai 2 nembaknya ke arah kamar. Harusnya tembakan begitu. Kok karena ada tembakannya seperti miring yang dari almarhum Joshua. Inilah yang sebenarnya bahwa yang disampaikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Tetapi karena pengalaman dari saudara FS ini memang sudah di bidang kriminal umum, kemudian menguasai, kemudian yang kita lihat bahwa yang saya keberatan ini karena coba merekayasa alat bukti yang coba ditujukan kepada Richard Eliezer. Ini nggak adil. Jadi semua peluru yang disita itu adalah pelurunya dari senjata Icat ya? Jadi tidak ada yang dari senjata Richard Sambo. mengisi pistol itu 15. Menembakkan kan disampaikan 3 sampai 4 kali. Tetapi ketika Richard Eliezer di rumah Duren 3, saya menanyakan, kamu menyerahkan senjata itu kepada siapa? Disebutlah Kombes S dari Propam. Kemudian di dalam BAP saya membaca bahwa dalam BAP dijelaskan ketika menerima senjata tersebut pelurunya ada 12. Kok tiba-tiba ketika menjadikan alat bukti, barang bukti, kok ada pelurunya ada 8 punya Richard Eliezer. Ini kan sudah di skenario kan sudah terlalu jauh. Anda duga peluru itu sengaja ditebar? Ya dugaan saya begitu supaya semua kesalahan jadinya kesalahan buat Richard Eliezer. Ini kan nggak adil Mbak. Oke. Ini nggak berkeadilan, makanya kita harapkan bahwa dalam proses persidangan ini Richard Eliezer ini sebagai justice kolaborator yang membuka kasus ini, tetapi jangan dia dikorbankan. Ini nggak adil, ini pasti rasa keadilan untuk masyarakat menurut saya pasti masyarakat akan marah kalau seperti ini caranya. Bang Jamin, jika bisa dibuktikan bahwa Sambo ikut menembak dan tembakan Sambola yang secara langsung sebetulnya membuat Yosua meninggal, apakah itu bisa meringankan hukuman dari Richard Eliezer? Ya, dalam konteks Sambo tentu karena dia aktor intelektual dan dia juga pelaku eksekutor, itu hukumannya paling berat itu. Aktor intelektual dan eksekutor dan juga menyuruh orang lain. Nah, kalau Baradae kita lihat
memang relasi kuasa sangat tinggi pada saat itu. Dia tidak bisa menghindari suatu perbuatan itu. Apalagi kalau sampai bisa dibuktikan Ferdy Sambo-nya memegang senjata. Eliezer memegang senjata. Dia melakukan tembakan itu karena takut. Karena FS megang senjata. Kalau enggak dia juga jadi korban di situ. Nah ini yang menjadi dasar, makanya sehingga bisa menjadi dasar bagi pengacara untuk mengatakan di bawah kuasa yang spontanitas pada saat itu berhadap-hadapan. Baik. Begitu. Nah itu bisa menjadi dasar. Jadi itulah menjadi kekuatan. Nah inilah harus dibuktikan FS pada saat itu memegang senjata tidak, atau dia juga pada saat itu melakukan penembakan terakhir sebelum kematiannya. Itu paling berat itu, Bang. Ya, sementara barang buktinya sudah banyak dirusak. Nah, ini dia. Makanya kalau barang bukti yang dirusak itu bisa dibuktikan kembali ada, ya itu justru lebih baik lagi gitu kan, balistiknya itu. Nah itulah yang sedang diperjuangkan. Kalaupun nggak bisa, contohnya, ya maksimumnya adalah aktor intelektualnya saja. Oke, baik. Mas Reza, selain keringanan hukuman, sebetulnya adakah faktor lain yang membuat pelaku kejahatan itu tidak bisa sepenuhnya untuk mengakui seluruh kejahatan yang mereka lakukan? Kalau kita lihat Ferdy Sambo ini mengakui sebagian. Dia marah, dia merencanakan, tapi dia tidak bisa mengakui dia ikut menembak dan sebagainya. Ini karena persoalan supaya bisa dapat keringanan hukuman atau bisa jadi ada faktor lain sehingga dia tidak bisa sepenuhnya mengakui itu? By nature mana ada pelaku kejahatan yang ingin mengaku? By nature mana ada pelaku kejahatan yang ingin dihukum? By nature mana ada oknum polisi yang dipecat secara tidak hormat, kemudian dipreteli semua jabatannya, dan kemudian terancam hukuman mati? Saya yakin by nature tidak ada orang yang seperti itu. Alhasil sekali lagi masuk akal saja kalau kemudian terdakwa ini memainkan, tadi saya sebut istilahnya adalah ironi viktimisasi, dengan katanya adalah atribusi eksternal. Bagaimana kemudian pertanggungjawaban itu coba dia limpahkan semaksimal mungkin kepada pihak lain. Kepada Richard Eliezer, bahkan kepada mendiang Brigadir Yosua. Ya. Nah kalau majelis hakim terbawa oleh permainan berjudul atribusi eksternal macam ini, maka tadi saya katakan patut kiranya kita waspada, was-was bahkan, bahwa akan ada peringanan hukuman terhadap terdakwa. Oke. Baik, terakhir closing statement dari Bang Kamarudin, ini was-was bisa ada keringanan hukuman bagi terdakwa. Tidak mungkin. Kalau Anda bagaimana? Kalau orang sudah menipu istana, menipu DPR, menipu MPR, menipu semua lembaga-lembaga lain, bahkan menipu pengacaranya Patra M. sampai merasa diprank, saya pikir keterlaluan kalau masih ada keringanan. Jadi yang tepat kepada Ferdy Sambo adalah hukuman mati dan dipercepat ditambah 1/3 kirim ke neraka. Kecuali dia bertobat. Kan begitu? Nah, yang mau saya katakan adalah kemungkinan daripada pembelaan buat si Ferdy Sambo itu cuma 2. Pertama dia sedang fly atau sedang terpengaruh obat-obat terlarang. Yang kedua memang dia psikopat benaran sehingga ketika jatuh pun tadi senjata itu yang dibilang oleh rekan sana, dia bilang itu kepada media, oh saya waktu itu rencana mau main raket atau badminton itu. Nah kok orang mau main badminton tapi di bawahnya senjata, ini kan tidak normal. Oke. Gitu lah. Jadi kita lihat ya, jurus-jurus apa lagi yang akan dipakai. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, tentu saja kita menanti fakta apa lagi yang akan dihadirkan di persidangan. Kita masih berharap kejujuran bisa tersaji di persidangan, bukan kebohongan apalagi fitnah keji. Demikianlah kontroversi malam ini, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Metro TV,